Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hari ini kita masuk dalam materi pertemuan kedua untuk advokasi kesehatan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum? Sudah mandi? Sudah. Tujuan pembelajaran untuk materi pertemuan kedua ini adalah untuk menjelaskan telaah pihak dalam advokasi kesehatan. Mungkin kemarin ada yang sudah mengerti terkait dengan beberapa pengertian terkait dengan advokasi dalam telaah pihak. Ya, telaah pihak. Nah, bisa dilihat di sini. Pengertian telaah pihak itu apa? Di sini yang perlu kalian tahu, proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis individu, kelompok, atau organisasi yang terkait dengan isu kesehatan. Ya, di mana dalam menganalisis ini, apa saja yang dianalisis terkait dengan posisinya, kepentingan, dan pengaruh mereka. Jadi seperti yang kemarin dalam posisi advokasi kesehatan, itu kita melihatnya adalah dilihat dari kedudukan di mana yang mau kita sasar. Ya, masih ingat kemarin? Ya, ketika kita mau mendapati satu hierarki, ya hierarki ada permasalahan isu yang memang kita mau tangani, tergantung tempatnya di mana. Misalkan tempatnya di pusat, kemudian provinsi, ataukah kabupaten, ataukah kecamatan, atau bahkan desa, itu nanti kita analisis posisinya itu di mana. Bisa dipahami ya? Terus kemudian kepentingannya mereka apa? Gitu ya? Kemudian pengaruh mereka itu apa? Ya? Kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mendukung strategi advokasi yang tepat dan efektif, supaya kalian bisa menilai bahwa tujuan strategi untuk advokasi kita itu bisa tercapai. Oke. Nah, apa tujuan dari telaah pihak ini? Tujuan telaah pihak ini menganalisis atau mengenali aktor kunci dalam kebijakan kesehatan. Nah, dalam advokasi kesehatan ini, kan seperti yang kemarin sudah saya contohkan, misalkan dalam hierarki kabupaten, ya, kabupaten, coba ada yang bisa menjawab kalau untuk kita ada masuk dalam permasalahan kabupaten, berarti apa saja yang kita butuhkan untuk yang di dalam hierarki kabupaten? Siapa saja yang mau kita libatkan? Bupati. Setelah itu stakeholdernya siapa saja? Kita orang dari dinas kesehatan ya. Berarti kalau kita misalkan sebagai contoh masalahnya terkait dengan stunting, berarti apa saja? Dinas sosial, terus dinas kesehatan otomatis, terus bidan, itu levelnya lebih di bawah lagi. Berarti apa lagi? Ahli gizi, betul. Berarti badan gizi di kabupaten. Ya kan ada ya? Ya, terus apa lagi? Kalau level kabupaten ya. Kemudian memetakan dukungan dan penolakan. Nah, ingat kita kemarin ketika advokasi kesehatan, kita membawa apa? Membawa misi kan? Misinya terkait dengan apa? Stunting. Ada yang mau kita sampaikan, yaitu terkait dengan apa? Kebijakan. Nah, kemudian kita sosialisasikan dari kebijakan itu. Kan kita kebijakan yang dari level pusat. Sedangkan tadi contohnya adalah dari level kabupaten, ya. Nah, ketika kita mengadvokasi, berarti kita dari kabupaten, kita berada di dinas kesehatan, kita membawai kemana? Ke IBI, ya. Tadi berarti bidan yang ada di mana? Kabupaten, ya. Berarti IBI itu apa, Bu? Ikatan Bidan Indonesia. Kalau IBI? Nah, itu kita libatkan mereka sebagai aktor-aktor kunci dalam kebijakan yang memang nanti akan mengikuti pelaksanaan dari kebijakan tersebut, ya. Terus kemudian memetakan dukungan dan penolakan. Nah, ketika kita mau mengadvokasi, kan kita bisa saja ketika mau mengadvokasi kan kita membawa satu kebijakan. Nah, kebijakan itu bisa saja diterima dan ditolak. Nah, maka kemarin ada proses apa? Ada proses lobbying, ya kan? Lobbying itu bagaimana? Kita bergaining. Lobbying advokasi berarti bagaimana? Ya terkait dengan kebijakan, misalkan terkait dengan stunting, anggaran dan sebagainya.
Mereka melakukan penolakan atau melakukan penerimaan di sini, dukungan atau penolakan. Kalau dukungan berarti nanti mereka terlibat dengan kita, ya kan? Tapi kalau mereka menolakkan, berarti mereka tidak terlibat. Ya, makanya harus hati-hati dengan itu. Nah, di sini kemudian membangun koalisi pendukung. Ini maksud koalisi bisa dipahami? Jadi nanti kita akan bergabung atau menjadikan satu orang-orang yang mendukung kita, ya. Misalnya kayak tadi, kita terkait dengan stunting, kebijakan stunting dari pusat, kemudian kita bawakan kepada dinas-dinas yang terkait, gitu ya, kemudian ke organisasi-organisasi yang terkait. Nah, untuk apa? Mengantisipasi hambatan dan resistensi. Resistensi berarti apa? Mereka melakukan penolakan dan tidak mau terlibat. Nah, ini kayak itu. Jadi ini adalah tujuan telaah pihak, ya. Nah, di sini ada kategori pihak dalam advokasi. Jadi teman-teman mungkin ini kemarin sudah saya sampaikan, tapi ini untuk menegaskan bahwa kategori pihak itu sama seperti stakeholder yang memang mau kita libatkan, ya. Di sini kategori pihak itu dibagi menjadi ada pengambil keputusan. Nah, ini kalau di level apa? Di level DPRD, berarti di level betul sekali, bupati, ya. Terus menteri karena membawa mungkin permennya, ya, permenkesnya gitu ya. Nah, mereka itu sebagai apa? Penentu kebijakan. Jadi seperti kita sudah dapat edaran dari kabupaten, gitu ya. Kemudian dari kabupaten kita membawa anggaran berapa yang harus disampaikan kepada kabupaten. Nah, kabupaten itu nanti dia menyesuaikan anggaran tersebut yang ada di daerah itu berapa. Nah, mereka biasanya kalau sesuai, biasanya mereka mendukung. Tapi kalau tidak sesuai, biasanya menolak. Itu yang jadinya resistensi. Maka itu nanti kita perlu adanya lobbying, ya, penyesuaiannya berapa gitu. Itu pengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah apa? Pelaksana. Pelaksana itu seperti siapa? Kita. Terus kemudian siapa? Kalau di sini Dinkes levelnya secara hierarki. Maksudnya gimana kalau secara hierarki? Kalau misalkan kabupaten, berarti dinas kesehatan. Kalau kecamatan, puskesmas. Kalau desa ya berarti levelnya desa. Tapi kalau nasional ada lagi seperti itu, ya. Nah, pelaksana itu adalah implementasi kebijakan seperti kita. Ya, kita sebagai pelaksana. Pelaksananya adalah apa nanti? Kalau misalkan terkait dengan program stunting, maka ketika ada program stunting yang menjadi pelaksana, kita yang memberikan promosi kesehatan, ya. Nah, kita itu sebagai pelaksana berarti nanti ada implementasi kebijakan. Selanjutnya adalah memberi pengaruh. Kemarin ini yang dimaksudkan dengan stakeholder. Siapa saja yang mau kita libatkan, ya. Kita tidak bisa berpikir linear. Dalam arti apa? Kalau stunting berarti sasarannya cuma hanya siapa? Kemarin ibu yang memiliki balita stunting. Kemarin seperti itu waktu belum belajar advokasi kan, ternyata ada banyak yang terlibat dalam advokasi. Ya, ada banyak yang terlibat dalam stunting supaya benar-benar stunting itu tertangani, yaitu apa? Memberi pengaruh. Siapa saja? Media, terus juga tokoh agama. Ada lagi mau ditambahkan? Tokoh masyarakat. Contohnya kalau tokoh agama kemarin siapa aja? Kiai, terus siapa lagi? Iya, Ustaz. Terus siapa lagi kemarin? Ibu Nyai, ya. Terus apa lagi? Mbak Sepuh. Nah, ada ya, siapa? Tergantung daerahnya. Karena kan berbeda-beda, ya. Kalau di Sunda mungkin berbeda dengan yang ada di Jawa, gitu ya. Itu terkait pengaruh opini publik. Karena mereka itu adalah sebagai orang yang memang dituakan, yang memang bisa memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Kalau misalkan terkait dengan stunting, misalkan dari masyarakatnya sudah menolak, dalam arti apa? Kalau stunting tidak boleh makan amis-amis, nanti anaknya malah justru nggak mau makan gitu, dikasih sayuran aja gitu ya. Itu masyarakat, tapi masyarakat seperti itu. Tapi biasanya kalau Pak Kiainya atau Pak Ustadznya yang ngendikan biasanya gitu ya, itu biasanya langsung apa? Sedawuh gitu ya. Nah, biasanya gitu. Dan kita secara tidak langsung ketika mengedukasi tokoh agama dan tokoh masyarakat, kita sebenarnya sedang mengedukasi masyarakat karena kita dibantu oleh mereka, gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Nah, ini penerima
manfaat ini yang biasa kita pikirkan atau pikirnya linearitas ya sesuai dengan masalahnya. Kalau stunting berarti ibu balita, ya itu biasanya tergantung dari masyarakat, itu tergantung dari sasarannya. Kalau TBC berarti apa? Ya berarti iya penderita TBC-nya gitu ya. Nah ini masyarakat itu adalah penerima dampak. Nah ini terus kemudian mitra atau pendukung. Nah ini. Kemudian penentang potensial. Nah ini penentang potensial. Penentang potensial industri, yaitu apa? Resistensi terhadap perubahan. Kalau stunting biasanya penentang potensialnya apa? Susu. Kenapa susu, Bu? Iya, karena nanti susunya nggak laku. Iya kan? Biasanya seperti itu produk susu gitu. Karena kalau dari susu sebenarnya kalau dari kebijakan stunting secara keseluruhan, susu itu sebagai apa? Suplementasi saja, ya kan? Tapi kalau pokoknya itu ada di mana? Di makanan. Nah, ini selanjutnya langkah-langkah telaah pihak. Nah, bagaimana visi kita mau mengedukasi mereka sebagai satu kesatuan telaah pihak? Nah, di sini ada identifikasi pihak terkait. Sesuai dengan hierarki, kita berada di daerah mana yang mau ditempatkan. Saya kan tidak tahu bahwa nanti ISNA itu di DKK atau di puskesmas, saya tidak tahu. Karena yang kita tidak tahu, kita tidak bisa memetakan nanti secara tempat itu di mana. Misalkan Yusuf itu ternyata di Kemenkes, kita tidak tahu, ya. Ternyata kalau di Kemenkes berarti di pusat, gitu kan? Nah, hierarkinya ketika melakukan advokasi itu adalah berbeda. Maksudnya berbeda gimana, Bu? Ya sesuai dengan tadi. Siapa pihak yang mau dilibatkan? Makanya di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah identifikasi pihak terkait. Ayo, kalau di puskesmas, misalkan Citra di puskesmas, berarti siapa saja yang mau dilibatkan Citra? Kecamatan, betul. Terus, coba Citra, camat. Kan berarti kalau di apa? Camat ya. Terus apa? Desa. Apa? Siapa? Desanya, kelurahan. Kepala desanya. Oh boleh, karena semuanya, berarti semuanya desa ya. Terus siapa lagi coba Dini dibantu? Kepala desa atau kelurahan ya? Nah, terus siapa lagi? RT RW. Belum, itu masih ranahnya terlalu rendah, masih camat. Ayo. Apa? Bukan. Apa? Dari kecamatan, kan ada badan untuk kalau BPD ya kan, badan musyawarah untuk yang kecamatan. Berarti siapa? Seperti Orangil ya. Terus apa lagi? Kapolsek ya, ya Kapolsek. Nah maksudnya di sini itu terkait dengan kecamatan itu siapa saja. Nah kamu harus di situ memiliki identifikasi pihak itu di hierarkinya di sini secara jalur atau otak kita itu sudah tahu. Kalau hierarkinya di kecamatan berarti adalah levelnya kecamatan siapa yang dilibatkan, gitu ya? Itu adalah pihak terkait. Terus kemudian analisis posisi dan kepentingan, ya. Contoh tadi Diva. Kalau camat berarti tadi sebagai apa Diva? Pengambil keputusan. Karena arahnya kan mau bagaimana camat itu kan ya? Ya. Nah itu. Terus kemudian kepentingannya apa? Kalau camat itu kan tidak terlibat langsung, tapi hubungannya terkait dengan anggaran, terkait dengan implementasi kebijakan, SDM-nya mau dikasih gaji berapa gitu ya. Nah itu terkait dengan kecamatan itu adalah seperti itu. Kemudian analisis pengaruh atau kekuasaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga ada di kecamatan, ya. Contohnya misalkan apa? Kalian tahu kalau misalkan organisasi keagamaan itu kan ada yang level kecamatan kan? Oh ya, misalkan kayak PBNU, ranting apa ya? Kecamatan mana gitu ya, misalkan kecamatan siapa? Wangon. Nah, kecamatan Wangon. Terus kemudian Muhammadiyah. Ya, ya. Itu kan ada ranting-rantingnya ya. Nah, itu. Terus kemudian mereka kekuasaan atau memberikan impact-nya itu bagaimana? Ya, memberikan dampak langsungnya bagaimana. Kemudian setelah kita memetakan, maka kita akan mengetahui, oh kita harus bagaimana.
Kemudian selanjutnya pemetaan posisi dalam matriks. Nanti akan kita bahas matriksnya seperti apa. Kemudian menentukan strategi pendekatan per pihak. Ya, jadi kita harus memetakan terlebih dahulu. Jangan seperti orang yang tidak memiliki bekal. Jadi mau melaksanakan implementasi kebijakan, kita tidak tahu siapa saja yang mau dipetakan, yang mau dilibatkan. Ya, jadi kita harus tahu dulu. Kemudian makanya di sini. Nah, masih ingat kan di sini ya? Nah, di sini pelaku sasaran di sini. Pakar itu terkait dengan apa? Akademisi, ya. Terus kemudian pejabat yang berwarna, kalau kecamatan berarti ya siapa saja, mungkin kecamatan, terus tadi Kapolsek, Koramilnya gitu ya, kepala puskesmas, ya. Terus berarti Bu, kalau IBI ataupun ID ada yang di level kecamatan atau enggak? Kalau IBI ada, IBI ranting kecamatan, tapi kalau ID saya kurang tahu, ya. Dan kalau untuk level organisasi profesi untuk kesehatan masyarakat seperti kita, itu juga ada, tapi adanya di level kabupaten, tidak di level kecamatan, gitu. Ya. Kemudian, nah ini perguruan tinggi, media massa, itu juga menjadi salah pelaku yang memang nanti akan kita libatkan. Yang nanti kalau sama-sama mendukung, maka menjadi koalisi pendukung. Berarti nanti ada koalisi untuk yang resistensi, Bu, yang enggak. Ya, kalau biasanya mereka menolak, berarti kita melakukan lobbying, gitu ya. Selanjutnya ada organisasi masyarakat, gitu ya. Seperti apa kalau organisasi masyarakat? Pemuda Pancasila, terus apa lagi? Karang Taruna, betul, terus PKK, kan ada ya? Iya, ibu-ibu PNS Dharma Wanita, nah itu juga ya. Kemudian tokoh publik, nah ini dengan syarat mereka itu adalah memang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, paham terhadap masalah kesehatan, berkemampuan dan dipercaya, dihormati, dan mereka tidak tercela, track recordnya baik. Sasarannya pengambil keputusan tadi sesuai dengan yang saya sampaikan. Makanya di sini ada unsur pemerintahan, ya. Kalau DPR, DPRD, ya itu kalau level kabupaten. Kalau kecamatan, Bu, ya berarti di level kecamatan. Ya, misalkan seperti tadi untuk pengambil keputusan di level kecamatan itu siapa, gitu ya. Kemudian, oke, nah ini maksudnya matriks. Maksudnya gimana, Bu? Kalau mereka memiliki pengaruh, begitu ya, ini adalah matriks stakeholder. Kalau yang dimaksudkan mereka dari telaah pihak tadi, hasilnya mereka memiliki pengaruh yang tinggi. Contohnya pengaruh yang tinggi, contohnya siapa? IBI. Terus kemudian siapa? Kepala puskesmas, gitu ya. Terus kemudian kecamatan itu sendiri, camatnya, ya. Terus kemudian Dharma Wanita, terus apa tadi? Tokoh agama, tokoh masyarakat dari kecamatannya, ya. Di sini memberikan pengaruh yang tinggi dan mereka juga support, ya. Mereka mendukung. Maka hasilnya apa? Akan terlibat aktif dalam program kita. Paham nggak? Jadi misalkan nanti program stunting, ya berarti mereka dilibatkan. Jadi misalkan kemana-mana kita nanti ada sesi yang kita libatkan mereka. Paham nggak? Jadi misalkan dari kepala ranting Muhammadiyah kecamatan mana? Isnawati, kecamatan mana kamu? Aji Barat. Nah nanti kita libatkan. Jadi kita datang dalam suatu kegiatan, tidak datang sendiri, tapi kita melibatkan mereka supaya terlibat aktif dalam kegiatan kita. Selanjutnya nah di sini mereka memiliki pengaruh tinggi, tapi ternyata tidak mendukung kita. Maka hasilnya nanti apa? Kita harus melakukan lobbying. Lobbying itu gimana? Ya kita harus melakukan kesepahaman, ya, sampai dengan mereka bisa menerima, ya, yang menjadi apa yang kita advokasikan. Nah, kemudian dari lobbying itu kita netralisir. Maksudnya netralisir tahu? Maksudnya kalau netralisir itu yang sebelumnya itu mereka tidak sependapat ataupun tidak sepaham, kemudian menjadi sepaham. Nah, selanjutnya kalau pengaruhnya rendah, misalkan kayak contohnya mungkin Koramil atau mungkin kecamatan gitu ya. Terhadap kecamatan maksudnya polsek gitu ya. Itu kan mereka hanya sebagai pendukung untuk mungkin dari sisi keamanan dan memberikan bantuan kepada masyarakat gitu ya. Maka di sini
tapi mereka sangat mendukung. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menginformasikan kepada mereka supaya mereka terlibat aktif dan mereka juga bisa berpartisipasi. Nah, selanjutnya kalau nih, makanya kalau mereka ternyata tidak mau mendukung, ya memberikan pengaruhnya juga rendah, terus dukungannya rendah, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita hanya melakukan pemantauan dan edukasi saja. Tapi kita harus ada second atau mungkin langkah lain untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Nah, kita masuk ke dalam larangan iklan ya. Ini contoh saja. Ini contoh. Tadi kan contohnya saya apa terkait dengan stunting. Nah, kalau contoh yang sekarang contoh kasusnya adalah terkait dengan iklan rokok, ya enggak? Nah, mau nggak mau kita sebagai orang kesehatan masyarakat, kita kerjanya apa salah satunya? Promosi kesehatan. Isinya promosi kesehatan salah satunya adalah apa? Terkait dengan rokok. Oke, kita kalau terkait dengan advokasi masalah rokok bagaimana? Oke, kita konteksnya ada masalahnya terkait dengan advokasi perda larangan iklan rokok di luar ruangan. Nah, kita mau membawa itu tuh misi itu, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan caranya untuk bisa melaksanakan atau melaksanakan strategi advokasi kesehatan untuk masalah larangan rokok di luar ruangan ini? Maka kita harus salah satu membawa kebijakan pembuat kebijakan yang memang nantinya kan implementasinya ini perda larangan rokok nanti berarti nanti ada semacam punishment ya, hukuman misalkan ketika merokok harus berada di ruang yang tertutup yang disediakan oleh pemerintah gitu ya. Itu konsekuensinya seperti itu, berarti harus ada ruangan khusus gitu ya. Nah, kalau ada advokasi seperti ini berarti kondisinya kan harus ada pembuatan ruangan tertutup untuk khusus orang-orang yang merokok. Nah, kalau itu terjadi di mana, Bu? Di Singapura sudah dibuat perda seperti itu. Kalau di sana ya mungkin bukan perda ya, di peraturan seperti itu. Jadi kalau yang merokok di luar ruangan itu nanti akan ada hukuman, ya ada semacam kayak sanksi. Nah, jadi konsekuensinya adalah pemerintah itu membuat seperti ruangan khusus untuk perokok. Nah, jadi karena harus sejalan, mau nggak mau kan itu gue dan anggaran. Nah, makanya di sini ternyata dari setelah kita advokasi hasilnya DPRD itu memberikan netral. Paham nggak? Netral itu maksudnya apa? Tidak mendukung tapi juga tidak menolak. Ketika tidak mendukung dan tidak menolak, maka apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan lobbying, ya kan? Perdanya seperti ini gitu ya, atau mungkin dari peraturan pemerintahnya ada larangan terkait dengan rokok ini gitu ya. Nah, terus kemudian kita melakukan lobbying terhadap tadi membuat kebijakan. Salah satunya contohnya adalah kepada DPRD. Nah, tapi DPRD setelah melakukan advokasi ternyata hasilnya netral. Kita makanya melakukan advokasi ke pihak lain, yaitu salah satunya adalah Dinkes. Nah, dari Dinkes adalah mendukung. Nah, maka untuk mendukung ini mereka bersedia menjadi juru bicara teknis. Nah, maksudnya gimana? Teknisnya nanti ketika misalkan berarti mau nggak mau ada semacam indikator ya, alat yang memang terpasang di di ruang publik gitu ya. Kalau ada asap rokok, nanti terus terlihatnya seperti kayak CCTV ya, memang mungkin nanti ada terlihat. Nah, itu sebagai contoh salah satunya. Nah, ini teknisnya nanti akan berbicara sebagai ahli dari Dinas Kesehatan. Mereka yang mendukung. Kemudian selanjutnya mengusahakan iklan. Menolak. Kenapa? Iya, nggak dapat penghasilan. Karena apa? Banyak sekali kan ya, salah satu yang memberikan penghasilan secara masif salah satunya adalah rokok. Pasti menolak. Maka di sini kita harus melakukan dialog dan solusi alternatif. Alternatifnya apa? Mungkin dengan metode yang lain, bukan dari rokok, mungkin dari advertising yang lain gitu ya, iklan-iklan yang lain, tidak ada rokok. Labu nyatanya kan yang paling besar rokok gitu kan ya. Nah, makanya maka perlu kita ada dialog. Nah, selanjutnya adalah masyarakat sebagai siapa? Sasaran utamanya mereka mendukung. Maka dari mendukung ini
Maka kita lakukan kampanye publik. Nah, ini kerjaan kalian membuat apa? Promosi kesehatan pakai media, penyuluhan dan sebagainya ya. Nah kemudian, yang terakhir adalah industri rokok ini menolak kuat ya. Iya, mereka sebagai yang memang mereka mengalami langsung ketika ada kerugian ataupun tidak. Makanya tidak dijadikan sebagai mitra kalau mereka melakukan penolakan. Nah, hasil dari telah pihak itu, maka kita memerlukan apa? Strategi. Tadi ada yang menolak, ada yang netral, ada yang menerima. Oke, kalau yang menerima, maka kita perlu strategi, yaitu koalisi dengan LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan juga dinas kesehatan. Pihak-pihak yang menerima dan mendukung, ya, itu kita dilibatkan. Kemudian lobby ke DPRD. Kenapa lobby ke DPRD tadi? Karena hasilnya netral, mereka tidak mendukung, tidak juga resisten, tidak juga menolak. Maka kita lakukan lobbying. Kemudian kampanye publik, karena masyarakat ternyata menerima welcome. Maka kita perlu ada apa? Kampanye rokok, mungkin terkait dengan cara kita juga jangan mau kalah dengan iklan rokok gitu ya. Kita membuat promosi kesehatan yang baik, yang bagus terkait dengan edukasi untuk larangan merokok. Kemudian dialog dengan pengusaha iklan. Karena tadi mereka apa hasilnya? Menolak ya. Lalu anggaran mereka dapatnya salah satu adalah dari pengusaha iklan, itu adalah dari kom gitu ya. Dan maka di sini hasilnya adalah perdana iklan rokok itu disahkan menjadi model nasional. Karena memang dari pembuat kebijakan itu kita lakukan lobbying sampai mereka menerima. Itu adalah hasil dari telaah pihak ya. Oke, selanjutnya kesimpulannya, maka telaah pihak itu penting apa tidak? Penting. Nah, ini sebagai salah satu langkah dalam strategi advokasi. Jadi keberhasilan suatu kegiatan advokasi salah satunya adalah kita bisa mengidentifikasi siapa saja yang kita libatkan dalam telaah pihak ya. Nah ini karena kita kemarin sudah laksanakan PKMD juga seperti itu, karena kita belum mengerti telaah pihak itu seperti apa ya kan. Nah kemudian pahami siapa yang mendukung dan menentang, apa yang harus dilakukan ketika menentang, apa yang dilakukan jika menerima ya atau mendukung. Nah kemudian kita kolaborasi dan komunikasi adalah kunci keberhasilan. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan terkait pertemuan hari ini? Tidak ada? Sudah cukup? Coba kalau seperti itu saya tanya, kalau di level kabupaten, ya kalau di level kabupaten hierarkinya kita memiliki masalah yang mau kita edukasi di level kabupaten. Siapa saja yang kita libatkan di level kabupaten? Ada bupati, betul sekali. Terus DPRD, betul sekali. Terus ya untuk kementeriannya ya. Terus kemudian sesuai dengan permasalahan yang ada ya. Misalkan stunting berarti bisa juga terkait dengan apa? Dinas sosial, ya. Terus apa lagi? Dinas kesehatan, terus kemudian untuk pemberdayaan perempuan ya dan sebagainya. Terus apalagi tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau tokoh masyarakat, tokoh agama contohnya misalkan betul kiai yang di kabupaten apa ya namanya ya, kalau misalkan itu ranting Muhammadiyah kabupaten ya, NU kabupaten kan ada ya. Terus apa lagi? Organisasi profesi, IDI, kalau Kesmas berarti apa? ITKMI, nah itu juga ada dari level kabupaten ya. Terus juga lembaga-lembaga seperti Koramil, misalkan berarti kalau itu ya berarti Dendramil ya, apa bukan Dendramil apa namanya? Kodim, Kodim, terus juga Kapolres, itu yang kita dilibatkan. Kalau di level kabupaten. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah jelas untuk pertemuan telah pihak hari ini? Oke, terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf apabila